Halo semuanya, jadi balik lagi sama Ogi. Hari ini kita rada bergeser dulu ya dari kesehatan, diet, dan olahraga. Hari ini sesuai permintaan kalian, aku mau ngebahas tentang syarat dan step by step untuk kuliah di luar negeri, terutama di Sydney ya, dan buat S1 terkhususnya. Oke? Jadi background dulu ya sedikit, kalau misalkan kalian bukan followers aku di Instagram. Jadi aku adalah mahasiswa di International College of Management Sydney ya. Jadi aku udah semester 3 akhir, dan aku ngambil jurusan Business Marketing. Oke ya, jadi gak pakai basa-basi, kita langsung ke step pertama. Jadi step pertama adalah, kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, kalian sangat membutuhkan agensi yang ngurus-ngurus kalian untuk luar negeri itu kan banyak tuh kan. Nah kalau aku dulu pakainya agen Superstar Education. Nah jadi kalau misalkan kalian pakai agen ini, kalian tuh gak perlu ngeluarin lagi biaya tambahan, atau misalkan kalian kena charge untuk konsultasinya atau apapun dan lain sebagainya, itu gak akan dikenai biaya tambahan. Jadi kan mau dari dokumen, mau dari syarat, semua segala macam bakal dibantuin sama mereka sampai ke hari H keberangkatan kalian. Oke, jadi tenang aja. Step kedua, kalian harus pilih jurusan dan universitas yang tepat. Soalnya mau itu di Indonesia, mau itu di luar negeri, mau itu di mana, kalian tuh harus pilih jurusan itu yang sesuai dengan keinginan kalian dan yang kalian mau gitu ya. Soalnya kalau misalkan kalian udah salah jurusan ya, ntar kalau misalkan kalian merasa kalian mempelajari hal yang kalian gak suka, terus tiba-tiba kalian pindah ke jurusan lain gitu, ujung-ujungnya kan kalian buang-buang waktu dan buang-buang uang. Apalagi kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, itu tuh kalian harus punya jurusan yang benar-benar kalian inginkan dan disesuaikan dengan universitasnya. Maksudnya gini loh, dulu aku tuh punya 3 pilihan sekolah di Sydney-nya. Pertama, La Trobe, kedua Monash University, dan ketiga kampus aku sekarang. Monash ini gak di Sydney sih, di Melbourne. Nah dari ketiga ini, sebenarnya dari ketiga ini yang paling bagus itu kampus aku itu paling jauh, kalah banget dari 2 universitas yang ini. Cuman karena aku maunya belajar bisnis marketing dan jurusan yang paling terbaik itu adanya di kampus yang aku sekarang ini, ya aku ngambilnya di kampus yang aku sekarang ini. Jadi jangan kayak kalian nyari tahu popularitas dan kualitas universitasnya aja, tapi kalian gak nyari kualitas dari jurusan yang kalian inginkan di universitas itu, gitu loh. Harus di research ya, banyak research juga. Ntar juga pasti dibantuin sama agensi kalian. Nah, step ketiga ini adalah menyicil berkas-berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Nah, pastinya tapi di perjalanan mengumpulkan berkas dan dokumen ini, kalian pasti dibimbing dengan agen kalian ya, yang dibutuhkannya apa aja, pasti kalian bakal ditagih sama agen kalian. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian menjadi international student itu, kalian harus membutuhkan yang namanya student visa ya. Nah, jadi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk student visa ini bakal aku sebutin dulu ya satu-satu. Ntar aku kasih tahu kegunaannya apa aja. Yang pertama adalah scan paspor, akta kelahiran, scan KTP, foto dengan latar belakang putih, scan dari hasil tes IELTS kalian, scan ijazah, financial support, bank reference, medical check up detail, OSHC sertifikat, dan COA. Nah, dari dokumen di atas aku bakal ngebahas yang kalian belum familiar aja ya. Kayak kalau misalkan KTP ngapain dibahas anjir. Nah, jadi dokumen yang pertama adalah scan dari IELTS test. Buat aku ya, personally ini dokumen yang paling killer sih buat aku. Soalnya waktu dulu kemampuan bahasa Inggris aku itu masih cetek banget lah anjir ya, masih parah banget lah kalau misalkan dulu. Jadi aku masih waktu dapat IELTS itu masih kayak kaget banget gitu. Soalnya jauh banget, beda banget dari apa yang aku pernah pelajari gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih SMP, masih SMA, pengen kuliah ke luar negeri, harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalian harus les, pokoknya intinya harus les dan banyak praktik bahasa Inggris. Nah, jadi universitas di Australia itu mempunyai standarnya yang berbeda-beda gitu. Ada yang menerima IELTS testnya itu skornya minimal 6, ada yang 6,5, ada yang 7, ada yang 7,5. Bahkan yang di kandidat universitas aku yang pertama kan Monash University ini di Melbourne, itu tuh skor IELTS-nya harus minimal 7 gitu. Kalau nggak salah, susah banget lanjir, parah. Nah, jadi karena kalian masih punya waktu panjang nih kan untuk mempersiapkan dan ngejar si skor IELTS-nya ini, jadi kalian harus les. Dan IELTS test ini bukan cuman kayak tes untuk ke universitasnya ya, jadi ini tuh mempersiapkan kalian ntar kalau misalkan udah di Australia, kalian tuh ngomongnya tuh lancar gitu, nggak kebingungan sendiri dan nggak struggling waktu misalkan udah di Australia kayak gitu.
Dokumen yang kedua adalah financial support. Jadi ini cuman kayak statement dari orang tua kalian bahwa mereka siap untuk membiayai dan menghidupi kalian di Australia nanti gitu ya. Dan ketiga adalah bank reference. Jadi bank reference ini adalah statement dari bank yang menyatakan jumlah dari uang yang ada di rekening orang tua kalian. Nah, waktu zaman aku ya tahun lalu itu tuh ada minimalnya. Minimalnya itu kalau gak salah 500 juta. Jadi ini tuh sebagai bukti bahwa orang tua kalian itu bisa membiayai dan menghidupi kalian ntar di luar negeri ya. Keempat adalah medical check up. Nah, jadi sebelum kalian ke Australia juga sebagai syarat untuk visa student, kalian tuh harus dites dulu di Jakarta, dites untuk ngecek kesehatan kalian dan menyatakan bahwa kalian siap untuk berangkat. Harus memenuhi ijazah dan IELTS test atau yang lainnya yang belum kalian siapkan itu. Nah, terakhir, kalau misalkan semua berkas dan dokumen kalian itu udah siap, kalian udah dapat enrollment letter dari kampus kamu udah dapat student visa, kamu udah dapat tiket pesawat, udah ada akomodasi, udah siap lah gitu ya, ceritanya udah tinggal berangkat. Nah, dari agensi kamu, mereka bakal ngirim yang namanya departure briefing ya. Jadi dalam departure briefing ini dia itu bakal ngebahas tentang kayak list kalian tuh udah terpenuhi semuanya belum, kayak kebutuhan di sana itu udah kebutuhan ntar di Australia yang harus kamu bawa itu udah ke-pack semua atau belum, atau enggak kayak culture di Australia itu kayak gimana. Jadi kayak mengisi knowledge kalian gitu loh, biar kalian ntar pas sampai di Australia nggak kebingungan sendiri dan kalian nggak tahu harus bersikap kayak gimana gitu. Nah, dan juga aku yakin pasti pada penasaran ya soal beasiswa. Tapi sejauh ini ya, menurut aku buat S1 itu gak terlalu banyak beasiswa, atau bahkan agak susah untuk nyari beasiswa yang full yang aku maksud ini kayak dari tiket pesawat ditanggung, jajannya, akomodasi, uang sekolah, dan lain-lainnya itu kan kalau misalkan beasiswa full kayak gitu kan ditanggung semua. Kalau di Australia menurut aku itu kurang ada ya, agak jarang, kecuali S2 atau di negara lain itu kayak Korea kan ada yang beasiswanya ditanggung full S1. Tapi sejauh ini aku belum nemuin ya kayak beasiswa yang full banget ditanggung sama pemerintah atau dari mana. Buat si studentnya itu agak susah nyarinya di Australia. Tapi aku juga kan ada teman-teman nih di universitas-universitas lain. Nah, jadi sistem beasiswanya itu kalian di universitas kalian itu pasti disediakan beasiswa itu berbagai macam ya. Jadi contohnya misalkan nih, di semester ini kalian dapat IPK-nya itu di atas rata-rata. Nah, IPK kamu ini mencukupi untuk kamu daftar beasiswa A misalkan. Nah, kalau misalkan kamu keterima, nih, ntar di semester depan uang sekolah kalian tuh kepotong, misalkan tergantung dari beasiswa yang kamu ambil apa, misalkan beasiswa A, terus uangnya kepotong 50 juta, jadi kan harus bayar sekian juta gitu loh di semester depannya kayak gitu. Ada juga beasiswa di kampus aku misalkan tuh banyak banget ya, banyak banget sampai bahkan ada yang beasiswanya itu bisa 1 tahun kuliah itu ada yang bisa dipotong gitu uang sekolahnya. Jadi banyak lah, jangan takut gitu kalau misalkan kalian berusaha keras pasti ada rezekinya itu dari mana aja gitu loh. Nah, ini saran dan sekaligus penutup ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, saran aku kalian harus mempersiapkannya itu dari jauh banget ya, dari jauh-jauh hari. Aku aja bahkan udah memikirkan kuliah di luar negeri itu udah dari SMP.
Soalnya aku dikasih pilihan sih sama orang tua, antara kamu mau jadi polisi atau kamu mau kuliah di luar negeri. Ya aku pilih kuliah di luar negeri lah anjir. Tuh, jadi dari SMA udah aku mikirin ya. Jadi pas masuk ke SMA, aku udah mulai research tentang agensi yang bisa ngebantu kuliah di luar negeri. Aku udah mulai masuk les Inggris lagi, mempersiapkan IELTS dan lain sebagainya. Nah, jadi semuanya tuh harus disiapkan matang-matang gitu ya. Nggak dari bahasanya doang, tapi mental dan knowledge kalian tuh harus dipersiapkan. Soalnya kalian ntar pas sampai Australia kan kalian culture baru kan, lingkungan baru, orang-orang baru, budayanya juga berbeda, kayak pokoknya semuanya berbeda gitu. Aku aja udah mempersiapkan diri aku dengan matang-matang waktu di Indonesia. Pas sampai ke Australia masih ada lah shock-shocknya 1-2 pasti kayak gitu masih ada kan, karena itu bukan negara kita gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian mikir, aku nggak mau kuliah di luar negeri soalnya biayanya gede gitu. Tapi percaya deh ya sama aku, kalau misalkan kalian benar-benar belajar dengan giat ya, kalian serius lah pokoknya ngikutin pelajaran, kalian masuk kelas, kalian ngerjain tugasnya dengan benar, kalian itu bisa dapat IPK itu gede kan. Dan kalau misalkan dari IPK itu, kayak yang udah aku bahas di beasiswa, kalian tuh bisa dapat beasiswa gede itu, potongannya itu pasti bakal gede dan ngebantu banget. Apalagi kalau misalkan kalian tuh jajannya gak hedon ya, kalian tuh gak hedon, kan bisa nyimpan lagi buat tabungan. Atau misalkan kalian pintar nih nyari akomodasinya, kalian tuh bisa dapat akomodasi yang bagus, tapi masih akomodasi yang murah, tapi kualitasnya masih bagus gitu. Apalagi kalau misalkan ditambahkan part time job, dapat lagi jajanan tambahan, dapat lagi uang saku gitu kan. Jadi sumber rezeki itu dari mana-mana gitu. Kalau misalkan kalian benar-benar bisa nyarinya dan maksudnya bisa kayak berusaha dengan semaksimal mungkin, itu rezeki itu datang dari mana aja gitu loh. Jadi mungkin kalian penasaran juga ya, perbedaan antara kuliah di Indo dan di Australia itu kayak gimana. Aku nggak pernah kan ya kuliah di Indonesia, jadi aku nggak tahu rasanya kayak gimana. Tapi sepengalaman aku kuliah di Sydney itu, aku bener-bener, walaupun aku masih 1 bulan lebihan ya, masih di kampus, kayak sebelum corona aku cuma sempet 1 bulan lebih lah di Australia waktu itu, di kampus apalagi. Tapi aku sempat ketemu sama orang-orang yang benar-benar keren gitu, orang-orang yang profesionalitasnya tinggi. Jadi ketika kamu dikerubunin dengan orang-orang yang tujuannya itu untuk sukses ya, kamu dikerubunin dengan lingkungan orang yang profesional, yang skillnya udah mateng, yang pengalamannya udah tinggi banget, kalian tuh pasti kebawa gitu ke arah sana. Nah, apalagi kalau misalkan kuliah di Australia, kalian tuh bakal ketemu sama orang-orang dari berbagai macam negara gitu ya. Jadi itu penting gitu buat kamu ngebangun relationship sama orang-orang, kamu ngebangun connection, dan siapa tahu orang-orang ini tuh bisa membuat kamu jadi orang yang lebih baik kan di masa depannya, atau bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan skill. Kalian bisa belajar bareng untuk gimana sih cara jadi lebih profesional gitu. Soalnya akademik kalian itu masih kalah penting dari skill, profesionalitas, dan personality kamu gitu. Apalagi kalian kan kuliah untuk tujuannya kerja kan, untuk mencari kerja di masa depan nanti. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh bukan ngelihat akademik kamu doang anjir, yang dilihat tuh dari kamu sebagai manusia itu kayak gimana. Dilihat personalitas kamu, profesionalitasnya kayak gimana, personalitinya gimana, dilihat skill kamu apa aja. Jadi itu tuh yang dipersiapkan di kuliah itu sebenarnya itu, apalagi kalau misalkan di lingkungan yang profesional gitu loh. Aku juga sempat ada pengalaman di Sydney ya sama temen di sana. Jadi aku kan mindsetnya kayak masih mindset Indonesia gitu loh, karena kan kayak kalau misalkan orang begajulan di sini ya begajulan kan pasti gak akan bener lah apa-apanya gitu, apalagi masalah pelajarannya gitu. Jadi teman aku nih namanya si Dylan ya, kalau misalkan kalian follow pasti tahu nih siapa. Jadi si Dylan ini orang French. Dia anjir snapgramnya tuh tiap malam ngedugem gitu kan. Jadi kalau misalkan masuk ke kelas tuh dia kayak teler ngantuk gitu kan. Terus suka aku bangun-bangunnya gitu kan, hehehe gitu kan, kayak kelas gitu kan, guru gitu. Habis itu aku tuh mikir kayak, nih anak, karena dia emang sultan kan anjir, sultan banget pokoknya, orang ini sultan titik gitu kan. Mungkin aku mikir, dia udah sultan ya kan, paling ntar mewariskan perusahaan dari orang tuanya gitu kan anjir, suuzon banget anjir. Aku mikirnya kayak gitu, soalnya dia di kelas kayak gak merhatiin, kayak gak antusias gitu kan di kelas. Cuman dia tuh tiba-tiba kayak sering ngajak kayak, kita ikut tutorial ini yuk, kita ikut activity ini yuk, kita belajar bareng ya ke kampus, ke perpus gini-gini segala macem. Terus aku bilang, lah kamu kan bukannya ada party jam 7 kayak gini-gini, ya kan belajar dulu lah anjir, kita kayak gitu. Terus aku kayak kaget, terus kayak, oh anjir, ini orang kayak kalau misalkan belajar ya belajar, kalau misalkan party ya party gitu. Jadi aku kayak bisa membedakan gitu dia. Jadi kalau misalkan begajulan gak begajulan sepenuhnya gitu. Jadi kayak komitmen kamu apa,
selesaikan dulu komitmen. Bukan selesaikan anjir, bisa membedakan mana komitmen dan prioritas. Tapi kalau misalkan kamu masih mau have fun, ya have fun gitu. Kamu masih bisa have fun lah sama teman-teman kamu, tapi jangan sampai menelantarkan prioritas kamu gitu loh. Tapi seru lah yang kayak gitu-gitu, kayak nambah temen, nambah pengalaman, kayak lucu juga gitu kan, punya teman baru segala macam dari mana-mana. Jadi intinya adalah kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, itu tuh bisa. Karena apa? Soalnya uang itu bisa dicari, uang habis itu bisa dicari. Tapi kalau misalkan pengalaman dan waktu itu kalian nggak bisa ngulangnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya mimpi yang gede, mimpi yang sangat tinggi, kalau misalkan kalian ngejarnya sungguh-sungguh nih ya, kalian benar-benar berusaha untuk mencapai mimpi kamu, ya kamu bisa buktikan gitu ke orang-orang bahwa kamu juga bisa menjadi orang sukses di masa depan nanti. Itu loh. Jadi video hari ini segitu dulu aja ya, syarat dan step by step untuk kuliah di luar negeri, karena aku gak mau terlalu panjang juga videonya. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan atau saran buat video selanjutnya atau video minggu depan mau tentang apa, kalian bisa komen atau DM aja di Instagram aku ada di description box. Bisa kalian langsung follow juga, like kalau misalkan kalian suka, subscribe juga, and I'll see you guys in my next videos. Dah.